Cakep. Meratandani wektu Kang Utomo. Sugeng rawuh, para master Kang Linuwe, ayo ngukir integritas, basmi korupsi kanthi nyoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Master apa kabar? Master siap beraksi, jujur, jujur, kompeten, kompeten, berdaya. berdaya. Baik, biar lebih semangat lagi, kami sapa sekali lagi untuk master sekalian. Semangat pagi. Pagi, Pagi. pagi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang kami hormati, Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa, Master Toto Soeharto. Yang kami hormati Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Pak Siji, Master Jamila Lestiawati. Yang kami hormati narasumber dan moderator Denmas BI episode ke-8 kali ini, Master Agus Suharsono dan juga Master Justina Sri Rahayu, serta para master dan hadirin sekalian. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi ini kita bisa bergabung secara daring dalam acara Diskusi Enak Masyarakat Berintegritas atau Denmas BI episode ke-8 bersama Bidang Penelitian dan Pengembangan Forum Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa. Para master dan hadirin sekalian, Denmas BI kali ini mengangkat tema yang menarik dan istimewa, yaitu pemanfaatan artificial intelligence untuk penulisan artikel anti korupsi. Sebagaimana yang kita pahami, keberadaan AI ini memberikan ragam manfaat. Di antaranya otomatisasi tugas rutin, peningkatan produktivitas, analisis data yang cepat dan akurat, pengembangan solusi inovatif, dan peningkatan pengalaman pengguna. Tak terkecuali kita dapat memanfaatkan kecerdasan buatan ini untuk penulisan artikel anti korupsi. Kami informasikan kembali kepada para master dan hadirin sekalian bahwa kegiatan Denmas BI ini rutin terselenggara setiap bulan sebagai bentuk komitmen kami Forum Pak Siji untuk menumbuh kembangkan pembelajaran dan semangat anti korupsi bagi paksi dan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Berbahagia sekali saya Master Hartanto dapat menjadi bagian pada kegiatan yang luar biasa ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para master dan hadirin sekalian, serta narasumber yang telah siap untuk berbagi ilmu dan pengalamannya hari ini. Para master dan hadirin yang berbahagia, agar acara kita pada pagi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, mari kita awali dengan doa yang akan dipandu oleh Master Ulis Sulistianto. Kepada Master Ulis kami persilahkan. Matur nuwun. Mohon izin Master Hartanto, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Master. Matur nuwun. Baik Bapak Ibu, Master semuanya, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang mana berdoa secara bersama-sama kami pandu dengan cara Islam. Bagi yang beragama selain Islam, kami harapkan untuk menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu yang bagi jalali wajhikal karim wa antimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah yang maha agung, di pagi hari ini kami agungkan asmamu, kami sucikan asmamu, puji dan syukur kami persembahkan kehadiratmu atas berkat rahmat dan inayahmu.
kami semua dapat berkumpul melalui media virtual ini dalam rangka menghadiri acara diskusi penyuluh anti korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kerendahan, ketulusan, dan keikhlasan hati, kami menundukkan kepala, menadahkan tangan seraya berdoa, memohon kepadamu ya Allah, semoga rangkaian kegiatan ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, barokah, serta ridho-Mu. Allahumma ya Allah, dengan ridho-Mu dan izin-Mu, jadikanlah pelaksanaan diskusi pendidikan anti korupsi ini sebagai ibadah dan pengabdian kami, agar kami dapat berkontribusi untuk menjadikan Indonesia yang bebas dari korupsi. Allahumma ya Allah, berikanlah kekuatan lahir dan batin, kesehatan, kecerdasan berpikir, dan kebeningan hati kepada seluruh peserta penyuluh anti korupsi ini, sehingga dapat menghasilkan rumusan-rumusan yang dapat dijadikan program implementasi pendidikan anti korupsi. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bijaksana, kami menyadari sepenuh hati bahwa suka dan duka, miskin dan kaya adalah bagian dari kehidupan kami yang tidak dapat kami elakkan dan kami hindari. Oleh karena itu, ya Allah, anugerahkan kepada kami sifat qanaah, merasa cukup dan mensyukuri apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami terhindar dari perbuatan korupsi. Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, kami sangat menyadari akan keterbatasan dan kelemahan yang ada pada kami. Oleh karena itu, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa kekhilafan pemimpin kami, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qinal jannata mal abror. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Master Ulis. Para master dan hadirin sekalian, selanjutnya untuk mengobarkan semangat pengabdian kepada nusa dan bangsa, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Perbaksinas. Para master dan hadirin sekalian, kami mohon mengambil sikap.
bersatu padu membangun negeri. Sinergi bersama berantas korupsi, ayo semua beraksi. Penyuluh anti korupsi Indonesia, himpun diri dalam Perpaksinas. Mandiri, independen dan berdaya, ayo semua bergegas. Di bawah panji sang merah putih, berasaskan Pancasila. Berantas korupsi tak kenal letih, Indonesia maju jaya. Kami penyuluh anti korupsi, bersatu padu membangun negeri. Sinergi bersama berantas korupsi, ayo semua beraksi. Penyuluh anti korupsi Indonesia, himpun diri dalam Perpaksinas. Mandiri, independen dan berdaya, ayo semua bergegas. Di bawah panji sang merah putih, berasaskan Pancasila. Berantas korupsi tak kenal letih, Indonesia maju jaya. Kami persilahkan kepada para master untuk kembali semula. Sebagai pembuka, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Pak Siji. Kepada Master Toto Soeharto, kami persilahkan. Terima kasih, Master Hartanto. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas, Master. Jelas. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin ya baca pantun ya. Ini standar sepertinya dalam proses apapun dalam penyuluhan anti korupsi. Oh, ini terima kasih nih Master Yudi sudah bergabung ini. Terima kasih Ketua Perpaksinas kita yang selalu memotivasi kita untuk terus bergerak dan beraksi ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ke Jogja indah pesona negeri, Cakep. bermain gamelan sambil bernyanyi. Cakep. Penyuluhan anti korupsi jadi kunci, menulis efektif berkat AI yang mumpuni. Oke, sekali lagi terima kasih yang terhormat. Ini ada narasumber kita yang meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Ini profesinya banyak sekali ya. Yang dulu sudah menjadi Wijaiswara Ahli Utama, kemudian menjadi hakim di Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan. Dan yang paling penting ini tetap konsisten menjadi penyuluh anti korupsi yang siap berbagi ya kepada kita semuanya nanti dalam proses penyusunan artikel ilmiah dengan AI. Dan juga di sini luar biasa persiapannya dan semangatnya pada Master Jamila Listiawati, ST. Nah, ini lebih konsisten lagi nih ya. Dia juga sudah menjadi Wijaiswara Ahli Utama, ditambah ini asesor kompetensi ya. Nanti teman-teman yang belum RCC nanti akan pasti bertemu dengan Master Jamila sebagai asesornya. Dan juga beliau sudah pengalaman juga nanti akan mendampingi dengan Master Agus Suharsono di dalam mempraktekkan langsung ya, karena kita akan banyak praktek ini kaitannya dengan penulisan secara cepat ini dengan AI. Ya. Kemudian berikutnya tadi Master Yudi sudah kita sampaikan, dan yang paling penting ini para anggota ini di bawah kendali ketua bidangnya Master Jamila. Ini dari bidang penelitian dan pengembangan. Ini semuanya sepertinya sudah terbagi habis ini tugas-tugasnya. Ini Master Sulis tadi ya, ini menjadi pemimpin doa yang biasanya tidak tergerak ya, sekarang tergerak aktif ini ya, karena koordinasi yang luar biasa dari Master Jamila menggerakkan dari anggota-anggotanya ini ya,
Master Pandito juga ini share screen tadi ya, makasih. Kemudian di sini saya sebutkan memang sengaja dalam Denmas B ini harus mengenalkan dulu ya apa aktivitas dari bidang masing-masing. Ini dari Master Fatul Arifin, kemudian Master Justina, nanti mungkin akan mendapat tugas apa ini. Kemudian di sini ada juga profesornya nih, anggota dari Ketua Bidang Penelitian, Profesor Dr. Suyadi MPDI. Kemudian juga Ibu Maria, terima kasih atas Zoom-nya ini ya. Oke, kolaborasi yang luar biasa dengan Pemda DIY sehingga kita mendapatkan ini ya, diberikan kesempatan untuk menggunakan difasilitasi dengan menggunakan Zoom ini. Kemudian Ibu Dian Nuri Ningtyas ya, dan Pak Agus Widodo dan Pak Komang Sukawirawan ini dari Inspektorat Bantul. Dan juga terima kasih yang kami hormati ketua-ketua forum atau komunitas yang dipimpin oleh Master Yudi ini ya, dari seluruh Indonesia ya, dari seluruh Indonesia itu kan luar biasa ini ya. Banyak sekali, ada berapa itu nanti Master Yudi bisa mungkin bertanya sambil menguatkan ya, mengenalkan pervaksinasi karena sudah terkenal juga sih. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya yang sudah semuanya bergabung di sini, mari kita bersama untuk ini ya, menumbuh kembangkan semangat anti korupsi dengan menggunakan penulisan ini karena tema kita di sini adalah penulisan yang efektif dengan menggunakan AI. Sehingga itu menjadi bagian dari bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan tadi semangat anti korupsi dengan memahami ya proses apa yang bisa kita manfaatkan dengan menggunakan AI ini. Semoga ini bisa berdampak ya dan bermanfaat bagi kita semuanya sehingga ketika kita ragu-ragu mau menuliskan apa, tanyalah kepada AI. Nanti akan dipandu oleh Master Gushar dan Master Jamila ini ya. Duet yang tidak asing lagi dari dulu karena ini semuanya sudah terdaftar di Sinta ini. Padahal saya mau mendaftar saja sulit itu ya, karena mungkin kesempatannya belum ada atau memang tidak bisa. Ya. Oke, saya kira itu hal-hal poin-poin yang penting. Yang prinsip adalah kita tetap terus konsisten untuk terus melaksanakan Denmas B ini, diskusi enak masyarakat integritas. Di sini sudah edisi ke-8 ya, jadi sudah 8 bulan, luar biasa. Terima kasih semuanya. Oke, kita akhiri dengan pantun juga, Forum Paksiji Rame Berdiskusi. Sebagai ilmu penuh arti, semangat belajar takkan terhenti, bangun bangsa dengan nurani. Oke, saya kira itu master-master semuanya. Sekali lagi semoga di hari Jumat ini kita mendapatkan barokah, keberkahan, dan menjadi bagian dari nilai ibadah kita. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang dan salah. Salam anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Master Toto Suharto atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan keynote speak dari Master Jamilah Lestiawati, Ketua Litbang Pak Siji, sekaligus seorang penggiat anti korupsi yang telah banyak memberikan kontribusi dalam memperjuangkan integritas di berbagai sektor. Untuk itu kepada Master Jamilah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Master Hartanto. Orang yang paham hukum akan selalu patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi terbaik kita, sehingga aktivitas-aktivitas yang kita lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yang terhormat Ketua Pervaksinas, Master Yudi, yang terhormat Ketua Paksiji, Master Toto, kemudian yang saya banggakan Bapak Ibu semua, para pengurus di Paksiji DIY maupun penggerak anti korupsi yang ada di berbagai komunitas yang ada di Indonesia, baik komunitas di kementerian lembaga maupun komunitas di wilayah atau komunitas-komunitas berbasis hobi gitu ya, atau basis-basis yang lain begitu. Dan juga hadirin yang berbahagia. Senang sekali hari ini kita semua bisa bertemu dalam kondisi yang sehat di awal tahun bulan Januari 2025. Perasaan kemarin baru masuk tahun baru, sekarang ternyata udah pertengahan ya, dan sudah siap-siap untuk masuk ke bulan
Februari begitu ya. Dan dengan segala macam kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan, semoga kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan semua aktivitas-aktivitas tersebut. Baik para master yang berbahagia, tadi sudah disampaikan oleh Master Toto bahwa bidang Litbang Paksiji programnya salah satunya adalah melakukan penelitian, menulis dan sebagainya, menggerakkan teman-teman para paksi untuk kemudian meningkatkan kompetensi terkait menulis. Karena salah satu media penyuluhan anti korupsi yang bisa kita lakukan adalah melalui tulisan. Tidak hanya melalui penyuluhan secara klasikal, face to face gitu ya, tapi kita bisa menggerakkan tangan kita, menggerakkan apa yang ada dalam pikiran kita untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan. Dan salah satu jenis tulisan tersebut adalah artikel. Sehingga topik yang kita angkat pada pagi hari ini adalah menulis artikel anti korupsi. Ini tentang saya lewatin saja. Banyak sekali quote-quote yang ada di luaran sana yang menceritakan bagaimana hebatnya, bagaimana kerennya menulis itu. Salah satunya dari Pramudia Anantatur yang mengatakan bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Maka menulis adalah bekerja untuk keabadian. Umur mungkin bisa selesai pada satu titik tertentu, tapi apa yang kita tulis akan abadi, akan tetap dapat dibaca oleh orang-orang setelah kita, atau oleh orang-orang atau anak cucu kita, dan pihak-pihak yang lain. Andrea Hirata mengatakan gini, penulis yang sukses adalah penulis yang mampu menggerakkan pembacanya untuk melakukan hal-hal yang luhur dan baik setelah ia membaca apa yang dituliskan tersebut. Nah, para master sekalian, penyuluh anti korupsi maupun siapapun kita yang mengaku bahwa anti korupsi itu harus selalu digaungkan. Tentu kita sama-sama punya persepsi yang sama bahwa apa yang kita lakukan itu adalah menjadi jalan kebaikan. Nah, penulis yang baik, penulis yang sukses adalah yang dari tulisannya itu bisa membuat orang lain sadar, bisa membuat orang lain terbuka pikirannya, bisa membuat orang lain kemudian melakukan sesuatu, bisa membuat orang lain untuk tidak melakukan sesuatu. Maka disinilah esensi luar biasanya seorang yang menulis itu. Nah, saya berprinsip bahwa menulis itu adalah warisan yang membanggakan. Ketika mungkin kita tidak bisa meninggalkan warisan yang berharga bagi anak cucu kita, nggak punya secara finansial, tidak bisa memberikan warisan yang banyak, maka tulisan yang kita buat itu adalah suatu warisan bagi mereka. Dan menulis akan membuat kita bersejarah karena akan selalu dikenal. Baik para master sekalian, menulis adalah suatu proses. Sering saya ketemu dengan teman-teman atau orang-orang yang ingin belajar menulis, dan sebagian dari mereka mengatakan, saya nggak bisa nulis. Gimana sih cara dapat ide? Gimana sih supaya bisa langsung menuangkan apa yang ada dalam pikiran itu dalam bentuk tulisan? Saya punya ide banyak, tapi nggak ngerti mau nulis. Saya punya ide, tapi mau nulisnya dari mana itu saya nggak tahu. Dan berbagai macam kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa sepertinya menulis itu sesuatu yang berat. Para master sekalian, menulis itu adalah suatu proses. Nah, proses itulah yang kemudian kita nikmati. Proses pencarian ide, proses untuk menjadikan ide itu tertuang dalam bentuk tulisan, dan kemudian proses untuk kemudian mempublikasikan. Nah, di Paksiji DIY, alhamdulillah kita diberikan ruang nih oleh Pemprov DIY untuk kemudian nanti mengaktualisasikan apa yang kita bisa dalam menulis itu agar bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Nah, sedikit saya tampilkan posisi kita hari ini ya, para master sekalian. Kalau saya tampilkan pembagian tulisan, jenis-jenis tulisan seperti itu. Pada Denmas Bay sebelumnya, yang Denmas Bay 3, pada saat tahun lalu, kita sama-sama belajar bagaimana menulis artikel ilmiah, di mana media publikasinya adalah jurnal, media publikasinya adalah forum-forum akademik, begitu. Pada umumnya tulisan dibagi dua ya, ada tulisan yang fiksi dan non-fiksi. Kita fokus ke yang non-fiksi. Mungkin para master ada yang punya keterampilan di fiksi, luar biasa, silahkan dilanjutkan. Kita fokus ke yang non-fiksi.
Non-fiksi kemudian dibagi menjadi dua bagian besar, ada ilmiah dan ada populer. Nah, yang Denmas BI 3 pada saat itu, kita fokus ke tulisan yang ilmiah. Dan hari ini kita akan fokus ke tulisan yang populer. Tulisan populer yang identik dengan di dalamnya ada banyak jenis ya. Ada feature, ada berita, ada artikel, ada esai, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan fokus kepada yang artikel, di mana artikel ini merupakan salah satu jenis tulisan yang populer. Nah, karena dia populer, tentu pembacanya beda dengan jenis tulisan yang ada di ilmiah. Kalau kalau tulisan itu bentuknya ilmiah, maka pembacanya adalah kalangan akademik, mungkin mahasiswa, dosen, media suara yang memang memerlukan teori tertentu, konsep tertentu di dalam tugasnya atau pekerjaannya sehari-hari. Nah, tulisan populer ini identik dengan pembacanya adalah masyarakat luas. Maka karena pembacanya adalah orang-orang umum, gitu ya, dengan berbagai macam latar belakang, maka gimana caranya untuk membuat tulisan itu enak dibaca? Tulisan itu enak dinikmati sambil minum teh mungkin, sambil makan pisang goreng mungkin. Nah, seperti itu tentang artikel. Nah, bagaimana karakter tulisan-tulisan yang ilmiah populer termasuk artikel yang akan kita pelajari hari ini, saya bagi menjadi beberapa hal, mulai dari judul, kemudian topiknya, bahasanya, dan bagaimana tulisannya. Judul ini tentu sesuatu yang akan membuat orang tertarik ya, memunculkan rasa ingin tahu sehingga akan terus membaca apa yang ditulis di bawah judul tersebut. Maka tentu kita ciptakan judul yang menarik orang untuk mau membacanya. Topiknya, topik anti korupsi ini adalah topik yang keren, topik yang selalu relevan, topik yang orang lain ingin tahu. Maka topik ini akan menjadi apa ya? Kita menampilkan sudut pandang baru, isu-isu yang ada di sekitar kita yang kemudian kita tuangkan dalam tulisan. Bahasanya, bahasa yang kita gunakan adalah bahasa sehari-hari, bahasa yang orang umum menggunakan, bahasa yang kemudian mudah dipahami. Dan di dalam tulisannya tentu tidak perlu banyak teori, disampaikan secara ringkas untuk kemudian bisa dinikmati. Nah, bagaimana dengan artikel anti korupsi? Banyak ide tulisan ya yang bisa kita buat untuk bidang anti korupsi ini. Mau cerita tentang penyebab korupsi, cerita tentang dampak korupsi, cerita tentang integritas, cerita tentang tokoh-tokoh berintegritas, maupun ide-ide lain yang saya yakin para paksi ini sudah belajar tentang 10 materi dasar anti korupsi atau materi-materi lanjutan kalau kita paksinya muda. Kalau paksi pertama itu kan identik dengan 10 materi dasar anti korupsi. Kemudian kalau paksi muda itu harus belajar tentang materi-materi lanjutan anti korupsi maupun yang jenjang berikutnya. Ide-ide itu sangat banyak, tinggal menuangkan di dalam tulisan. Kemudian ruang publikasi tersebar luas. Kita tergabung dalam banyak grup. Kita juga punya ruang untuk mempublikasikan tulisan-tulisan kita, mau di ACLC KPK, itu juga menyediakan ruang nih. Kan pernah waktu itu di-share juga oleh teman-teman KPK, kalau para paksi ini punya tulisan untuk dimasukkan ke sana. Kemudian ini juga menjadi media penyuluhan bagi paksi, tidak hanya metode ceramah, tidak hanya metode yang ada di kelas, tapi kita bisa menggunakan media ini. Seperti itu, para master sekalian, selamat menyelami lautan ide-ide menulis tentang anti korupsi ini, dan menulislah, karena dengan menulis kita akan dikenal. Karena dengan menulis kita akan membuat sejarah, dan dengan menulis, apalagi menulis anti korupsi, kita akan memiliki banyak hal yang bisa kita bagi kepada orang lain. Terima kasih, selamat mengikuti apa ya ini, dan Mas Bayi 8. Nanti Master Gusar akan banyak berbagi kepada para master sekalian bagaimana menulis yang baik, tekniknya apa, dengan cara apa membuat promnya, dan sebagainya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Master Jamila, atas pandangan dan motivasi yang diberikan. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Para master dan hadirin sekalian, juga telah hadir di tengah-tengah kita Ketua Perpaksinas. Boleh kami sapa Master Yudi, masih bergabung.
Baik, mungkin Master Yudi ada kepentingan sejenak. Baik, para Master sekalian, sebelum memasuki sesi materi dan diskusi, kami akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Mohon para Master dan hadirin sekalian bisa on kamera ya, bisa membuka kamera, memberikan senyum terbaiknya dan bersiap salam anti korupsi untuk pengambilan foto yang nanti akan kami pandu dalam beberapa layar. Kami persilahkan kepada para Master dan hadirin sekalian untuk membuka kamera terlebih dahulu, memberikan senyum terbaik, dan bersiap salam anti korupsi. Baik, kami mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Kemudian layar kedua. 1, 2, 3. Lanjut ke layar ketiga. 1, 2, 3. Lanjut ke layar yang keempat. 1, 2, 3. Layar berikutnya. 1, 2, 3. Layar berikutnya kembali. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih kepada para Master dan hadirin sekalian. Sebelum ke acara inti, kami mengingatkan kepada para Master dan hadirin sekalian untuk mengisi daftar link, daftar hadir pada link Tri Paksiji DIY yang sudah tersedia di kolom chat. Mungkin rekan-rekan Master Panitia bisa menyampaikan link Tri Paksiji di kolom chat. Di link tersebut para Master akan mendapatkan sertifikat setelah mengisi data kehadiran, dan mohon pastikan data diisi secara lengkap dan benar, karena informasinya akan kami gunakan untuk penerbitan sertifikat. Baik para Master dan hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita memiliki narasumber yang kompeten, yaitu Master Agus Suharsono, yang akan membahas lebih dalam mengenai pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk mendukung penulisan artikel anti korupsi. Diskusi nanti akan dipandu oleh Master Justina Sri Rahayu selama 60 menit ke depan. Namun sebelumnya mohon izin kami sampaikan CV moderator secara singkat berikut. Master Dr. Justina Sri Rahayu MPD, beliau lahir di Kulon Progo 26 September 1969. Jabatan beliau saat ini sebagai pengawas sekolah madya di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan S2 dan S3 Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau juga pernah mengikuti short course di Monash University dan Polytechnic University of Philippines. Banyak ragam pengalaman kerja beliau, di antaranya sebagai guru, pengawas ahli madya di Dignas Dikpora Kulon Progo dan DIY, asesor BAN SMDIY, asesor calon kepala sekolah LPPKS, Master Training Profesional Development Kepala Sekolah LPPKS Prodep. Beliau juga sebagai pelatih ahli atau fasilitator PSP Angkatan Pertama, serta instruktur kurikulum Merdeka dan lain-lainnya yang terkait dengan sektor pendidikan. Untuk mengantarkan moderator kita yang luar biasa kali ini, izin kami sampaikan kembali satu bait parikan. Ngunduh woh butuh hake wektu. Ngupaya kanthi tulus lan suci. Master Justina ngatur diskusi jujur lan lugu, miwiti langkah kanggo integritas lan anti korupsi. Kepada Master Justina, waktu dan layar kami persilakan. Oke, tes suara, apakah suara saya terdengar dengan baik, Master Hartanto? Baik, Master. Oke, terima kasih untuk waktunya. Para Master semua yang berbahagia, selamat pagi. Pagi.
Oke, baik kita lanjutkan untuk acara Denmas Bay episode yang ke-8 yang kali ini giliran dari bidang litbang yang dipandigani oleh Master Jamila, tadi disampaikan oleh Master Toto ya. Kita akan berdiskusi ya secara asik ya dengan narasumber kita yang juga sudah hadir bersama-sama dengan kita, ya, Master Agus Suharsono. Oke, sebelumnya yang saya hormati Ketua Perpaksinas, Master Yudi, ya, Ketua Paksiji, Master Toto, dan teman-teman dari Litbang, ya, dan juga peserta Denmas Bay episode 8 yang berbahagia. Sebelum kita berdiskusi tentang tema kita, tentang penulisan artikel tentang anti korupsi berbasis AI yang akan secara gamblang nanti dijelaskan, dipandu, mungkin ada demo juga dari Master Agus Suharsono. Kita akan membacakan, ya, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Master Agus, ya, narasumber kita. Nah, para master sekalian, narasumber kita, Master Dr. Agus Suharsono SHMSI, biasa dipanggil Master Gushar, seperti itu. Betul nggih, Master ya? Oke. Beliau lahir di Sleman 31 Desember tahun 1969. Ternyata sebaya dengan saya, meskipun lebih tua saya sedikit ini. Nah, beliau saat ini menjabat sebagai Widya Iswara Ahli Utama 4E di Pusdiklat Pajak. Dan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang, Master Gushar sebagai Hakim Pengadilan Pajak Jakarta. Luar biasa, jadi kita akan belajar tentang penulisan artikel anti korupsi berbasis AI bersama Pak Hakim kali ini ya. Master Gushar menempuh pendidikan S1 di Universitas 11 Maret Surakarta tahun 94, kemudian mengambil Magister Kebijakan Publik di Untak tahun 2007 dan menyelesaikan program doktor dari Ilmu Hukum Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2023. Tentu kegemaran beliau adalah menulis, dan buku-buku yang ditulis terkait dengan kumpulan esai, ada buku Zaman Penjor, kemudian buku Ketentuan Hukum Perpajakan, buku Penemuan Hukum Hakim Agung, Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan buku Hukum Acara Pengadilan Pajak, Teori dan Praktek. Sedangkan untuk karya tulis ilmiahnya banyak sekali, tercatat 5 tahun terakhir dari 2018 itu ada 30-an artikel yang sudah beliau tulis. Dan saya akan mentitir untuk 2 hal saja, 2 karya tulis beliau di tahun 24 yang terbit di International Journal of Sustainability and Research ya. Di tahun 2024 dengan Judge Argument in Deciding Value Added Tax Dispute on Refund of Advance Payment in Indonesia, dan Coca-Cola Transfer Pricing Dispute, United States Case Analysis and Tax Policy Lesson for Indonesia. Ya, semuanya tentang pajak dan juga tentang Indonesia. Luar biasa master kita pagi hari ini, dan kita yakin seperti apa tadi sudah digambarkan ataupun juga secara umum diterangkan oleh keynote speaker kita, ya, Master Jamila, untuk pengantar penulisan karya tulis anti korupsi, ya, yang kali ini khusus untuk artikel, ya, artikel. Jadi berbeda dengan
Denmas Bay episode 3 yang pernah kita tayangkan ya, kita pernah selenggarakan di beberapa waktu yang lalu ya, penulisan artikel ilmiah. Ya, ini penulisan artikel secara umum. Baik, para master semua, korupsi tentu masih menjadi salah satu tantangan besar di negeri kita ini ya. Oleh karena itu peran dari pers, peran dari penulisan artikel anti korupsi sangatlah penting. Dan kita sebagai penyuluh anti korupsi supaya tercatat di dalam sejarah, kita juga harus meningkatkan penulisan artikel ini ya, menyumbangkan tulisan-tulisan kita dan meningkatkan kapasitas kita di dalam penulisan artikel ya, seperti pertemuan kita pagi hari ini dengan meningkatkan efisiensi, efektivitasnya dengan memanfaatkan keunggulan dari teknologi AI. Ya. Itu saja pengantar saya pagi hari ini karena waktu yang terbatas 1 jam ke depan, Bapak dan Ibu, para master semuanya, kita akan belajar bagaimana menggunakan AI ini untuk menulis artikel anti korupsi. Master Gushar, apakah sudah siap? Ya, baik. Cek apakah suara saya terdengar? Oke. Siap ya. Oke, luar biasa. Oke, 1 jam ke depan, Master Gushar, waktu dipersilah. Iya, suara saya terdengar cukup bagus. Jelas, Mas. Bagus, Jelas, Master. jelas Oh, iya. Master. Ya, baik, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini hari Jumat, jadi Jumat berkah ya. Tadi di awal saya izin off cam karena saya lihat pakai belangkon, jadi saya harus bongkar-bongkar lemari cari belangkon gitu ya. Biar sama gitu ya. Lupa ini di Jogja ya. Masih terasa di Jakarta. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti Mbak Jam tadi sampaikan, tulisan itu banyak sekali gitu kan. Bahkan karena hari Jumat katanya harus disampaikan walaupun 1 ayat ya. Bahkan ayat pertama pun Iqra ya. Harus membaca gitu kan. Berarti kan kalau yang muslim, semua orang muslim harus baca gitu kan. Nah, harus baca ini kan harus ada yang dibaca. Kayak salah satunya walaupun tidak harus tertulis tapi kan harus ada yang menulis gitu kan. Kalau tidak ada yang menulis nanti ayat Iqra ini jadi tidak terlaksana ya. Mungkin setengah lah ya, setengah hukum alam, setengah yang tertulis gitu kan. Nah, berarti kita melanggar ayat ini ya. Melanggar ayat Iqra kalau muslim tidak ada yang menulis ya. Karena cuma jadi muslim. Bahkan ada juga yang menyampaikan kalau seluruh kayu itu jadi pena dan seluruh air lautan itu jadi tinta, tidak akan habis untuk menulis ayat-ayat Allah ya. Artinya sebenarnya tidak ada masalah dengan menulis itu kan. Penanya sudah ada, tintanya sudah ada, materinya sudah ada. Cuman bagaimana. Nah, untuk mengawali ini, Bapak Ibu sekalian yang di forum ini, yang punya kesulitan menulis, bisa tulis di chat coba sih. Apa sih yang biasanya menjadi kesulitan menulis itu? Silakan di chat. Yang merasa kesulitan menulis itu apa gitu ya, kesulitannya ya. Nah, nanti akan saya bantu dengan aplikasi ya, karena sekarang sudah zamannya ya. Bukti juga sudah mengeluarkan buku pedoman penggunaan generatif AI dan intinya boleh tapi etikanya yang masih perlu diperbaiki. Nah, kebetulan di forum ini ada Bunda Sinta ya. Kebetulan saya dengan Bunda Sinta itu masuk di Pascasarjana UMY bareng tahun lalu ya. Tapi Bunda Sinta untuk S3, saya untuk S2. Jadi baru kemarin, hari Kamis kemarin saya yudisium untuk S2 saya sudah lulus ya di UMY dengan IP 4,0 ya. Selamat Gushar. Karena menggunakan AI. Karena UMY itu memberi fasilitas mahasiswanya Scopus AI ya. Dan saya dengar itu memang mahal ya, 1,4 miliar 1 tahun ya. Dan saya tidak tahu UGM atau UNJ punya atau tidak. Nah, nanti banyak fasilitas yang nanti yang saya gunakan. Tapi jangan khawatir, nanti ada juga fasilitas yang lebih murah ya. Tapi nanti akan saya gunakan sambil promosi alma mater di UMY itu kalau bisa publish di Scopus
tanpa tesis ya. Kebetulan saya bisa publikasi di Scopus, di Sinta 2 juga 1, kemudian di Copernicus ada 2. Jadi saya lulus tanpa tesis. Jadi setahun pas lulus gitu ya. Baik, sudah ada beberapa ya. Ini memulainya ya, memulai menulisnya gimana gitu kan. Sekarang ada ChatGPT, ini sudah nggak ada masalah sebetulnya kalau di situ ya. Konsisten, nah kalau konsisten itu saya rasa memang harus ada dedikasi. Harus ada dedikasi. Saya mungkin 5-10 tahun terakhir atau mungkin sudah lama, saya mendedikasikan waktu pagi hari saya untuk menulis. Jadi sebelum subuh atau setelah subuh menulis. Setidaknya buka laptop. Buka laptop. Jadi kadang-kadang teman-teman, loh kok papernya banyak banget gitu ya, kok tulisannya banyak banget. Kalau saya ditanya gitu, karena kamu tidak tahu laptop saya. Laptop saya itu banyak tulisan yang gagal. Lebih banyak yang gagal daripada yang berhasil publish gitu ya. Memang harus ada dedikasi. Jadi seperti naik sepeda atau berenang, menulis itu kalau tidak dilakukan setiap hari ya kaku gitu ya. 10 tahun lalu saya tuh bisa berenang gitu. Nah, kalau sekarang dicemplungkan ke kolam renang belum tentu ya, bisa aja tenggelam ya. Menulis juga gitu. Nulis terakhir ternyata skripsi, tesis atau disertasi beberapa tahun yang lalu ya itu memang jadi masalah. Memang ini harus ada konsistensi. Ya diniatin aja sih. Kayak Mbak Jamila tadi, ide itu kalau ditulis itu abadi. Siapa tahu tulisan-tulisan kecil itu menyelamatkan kita nanti di alam kubur ya. Karena kan ilmu yang bermanfaat yang akan menyelamatkan. Nah, ketika dibaca orang menginspirasi, ya ternyata terkirim sampai ke alam kubur. Ya. Khawatir tidak menarik, ya ini kalau belum ditulis ya tidak akan tahu ya, ini menarik atau tidak. Secanggih apapun, misalnya saya menulis dengan profesor ya, sudah profesornya setuju, submit ke jurnal, tetap direview. Tetap ada masukan. Ya. Bahkan ada yang di-reject. Ya, saya nulis dengan Prof. Mukti, di-reject juga sama jurnal. Tidak masalah. Jurnal itu kan yang mereject, ya pindah jurnal saja gitu loh. Ya kadang-kadang kalau kita ngambil terlalu tinggi Sinta 1, Sinta 2 di reject, ya turunlah Sinta 4 atau Sinta 5 gitu ya. Oke, menentukan tema kena kita cari. Nah, momentum sama konsistensi tadi ya. Momentum sama konsistensi bagus ini karena Pak Siji kan sudah mendapat web apa harus ngisi artikel itu ya di webnya DIY. Nah, sudah ada itu. Kalau seminggu sekali ya kayaknya buka luas ya. Struktur metodologi nanti kita bahas. Oke, untuk bisa diterima. Kalau di koran bingung, yang di web aja yang Maksiji ya. Karena nanti pasti diterima kan. Karena kan kita yang mereview juga ya. Kurang percaya diri, ya mulai aja ya. Data pendukung. Oke, dengan bantuan AI. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan melihatkan, jadi ketika saya sebetulnya memang saya tidak bisa konsen penuh di Maksiji ya. Kemarin ketika ada di web yang harus diisi. Nah, kemudian saya menulis. Mohon izin saya bisa share screen ya. Silakan. Apakah sudah nampak? Belum terbuka. Nama filenya Sudah. masih nama file. Nah, ini nama-nama file ya, betul ya? Ya, betul, Master. Ya. Nah, ini saya tulis dalam 1 hari. Saya bingung kalau nulis apa ya. Kebanyakan orang kan senang yang current issue gitu kan. Cuman kadang-kadang agak buru-buru, kasusnya belum selesai, masih dari berita koran sudah dibahas gitu. Itu menurut saya kurang bijaksana ya. Kurang bijaksana. Apalagi masih jadi kasus hukum, nanti mempengaruhi hakim. Itu karena saya hakim ya tidak menyarankan. Maka kemudian cari jalan paling aman itu sejarah ternyata. Karena sejarah sudah terjadi masa lalu. Nah, sejarah masa lalu ini ya biar tidak menyinggung di sini, ini karena cari yang paling aman, ya di negara lain. Sejarah seperti apa? Oh ternyata sejarahnya ada, di Yunani juga ada, di Romawi juga ada, kemudian di Mesir juga ada, di Tiongkok juga sudah ada. Nah ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana menulis itu ya. Apakah screen-nya sudah berubah? Belum. Belum. Ya, sudah lama tidak jadi Witai Suara itu kurang mahir sekarang untuk Zoom ya. Lupa share screen. Kalau pindah itu pindah apa sih namanya? Pindah aplikasi dari
MS Word ke Word itu kok hilang gitu. Saya itu tidak paham ini gimana cara share screen-nya. Ya, Dibuka oke. dulu filenya, Master, baru di-share. Buka dulu ya. Sebentar. Iya, ini 2 tahun tidak jadi Widya Suara, ilmu mengajarnya hilang ini. Share screen. Share screen. Oke. Apakah sudah muncul? Sampun, Master. Sudah yang Scopus Nah, itu oke. ya. Ini Scopus AI ini AI mahal ini ya. Ini mungkin kalau ya UMJ kayak Bunda Sinta bisa punya akun ini pakai email UMJ nanti buat ini ya. Karena saya dengar langganan Scopus yang premium ada AI-nya itu sampai 1,4 miliar setahun ya. Mungkin Ahmad Dahlan juga ada saya rasa ya. Kalau tidak ada ya pakai UMJ aja kan kita saudara gitu. Bagaimana yang tidak punya Scopus AI? Ya salah satu caranya ya cari kenalan mahasiswa UMJ ya. Nanti nulis berdua. Atau sebetulnya di Shopee itu ada yang jual. Akun Scopus AI itu kalau tidak salah sebulan 300 atau berapa gitu. Iya daripada 1,5 miliar kayak beli anu bersama itu ya sudah cukup lah ya. Tapi nanti ada juga yang gratis. Nah di sini misalnya gini, buatlah literatur review korupsi di Hong Kong. Ya, ini kalau kita enter ya sebetulnya ini pakai Copilot ya. Copilot itu AI-nya Microsoft ya. Ini ada rumus-rumusnya ya. Tapi kita tidak perlu tahu lah karena dia sudah mikirin itu, sudah bikin promnya sebetulnya. Scopus ini karena pinternya. Nah bagusnya kalau AI itu kan ada halusinasi. Jadi semua berita di web Wikipedia itu bisa dibaca oleh ChatGPT sehingga kadang-kadang kebenarannya tidak apa ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau Scopus ini basicnya itu paper-paper yang publish di jurnal Scopus termasuk proceeding dan book chapter ya dan buku juga. Nah, makanya ini misalnya kan literatur korupsi di Hong Kong. Nah, ini sudah ada. Sudah dibuatkan sama dia sampai ke konklusinya. Nah, setiap kalimat Scopus AI ini merujuk kepada paper yang sudah publikasi di Scopus ya. Misalnya kalau ini kita buka ya, kita detail kan ada gitu loh. Papernya itu ada. Apakah layarnya sudah berubah? Sudah, Master. Sudah, Master. Oke. Berarti percaya ya bahwa itu ada. Nah, nanti kalau kita bisa referensinya ini kita download, kemudian masukkan ke Mendeley. Kita download kemudian masukkan ke Mendeley. Nah, ini kita anggap sudah tahu lah ya bagaimana menggunakan Mendeley itu. Nanti kita ekspor di sini, tulis. Ini bagi guru, dosen, dan widaiswara kalau masih diperlukan IQ atau angka kredit menulis kayaknya sangat membantu ini. Nah, kalau sudah, sekarang saya akan menunjukkan caranya ya. Apakah sudah ke bawah ya sudah ada? Nah, bagusnya Scopus AI ini kalau ini dirasa terlalu pendek, dia bisa di expanded. Nah, kalau mau lebih canggih lagi, ya, lebih canggih lagi, bisa dibuat dalam konsep map-nya. Nah, konsep map-nya ini kalau mau tulisan yang lebih detail, mungkin 15 halaman atau 20 halaman ya. Namanya tulisan konseptual, jadi tidak pakai metodologi. Nah, ini kalau diklik ya, kalau diklik setiap poin itu ada referensinya, sudah dibuatin sama dia. Jadi kayak misalnya ini kan judul bukunya ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, terus isinya apa? Ini kita klik aja. Kita klik aja, ada semua sampai sini. Nah, tapi karena kita mau bikin paper ilmiah ya, semi apa tadi istilahnya Mbak Jam, artikel populer lah ya, populer. Nah, populer sebetulnya 500 sampai 1000 kata, satu ini sudah cukup. Nah, bagusnya lagi kalau mau lebih dalam lagi, hampir semua AI itu pasti menyiapkan tiga pertanyaan untuk memperdalam topik yang kita minta. Oke ya, ini gambaran umumnya. Kemudian sekarang kita copy di sini ya. Kita mau ini aja, kan kita mau cuma literatur review ya.
Bisa aja mungkin nanti kasus-kasus, bagaimana hukum mengaturnya, bagaimana sanksinya, apa saja bisa. Nah, kita kopas ya. Caranya di sini, kita kopas. Kemudian saya tempel di MS Word. Apakah layar saya sudah muncul MS Word? Belum, Mas. Master. Di stop share Hmm. dulu. Iya, ya. Kalau yang tidak harus stop share gimana ya? Wah, ini lebih sulit lagi. Kemarin tuh saya diajari, lupa lagi saya ya. Ini sudah insting mengajarnya berkurang itu ya. Di dokumen apa? Mungkin ada yang bisa bantu enggak ya? Atau advance? Ya, sampai mana tadi saya lupa ya. Apakah sudah muncul? Ya, sudah. Sudah. Sip. Nah, ini Sudah. tanda-tanda tulisan A itu seperti ini. Pasti ada bintang-bintangnya, ada ini ya. Dan bahasanya dia pointer-pointers. Pointer-pointer. Nah, ini kan judulnya ya, Overview Corruption in Hong Kong ya. Nanti kita apa masukkan ke MS Word sampai ke conclusion di sini, dan ini masih bahasa Inggris ya, summary. Nah, ini juga ciri-ciri tulisan AE, ini di delete aja. Nah, di delete aja. Nah, baik. Ini kan ada nomor-nomor citasinya ya. Citasinya ada di bawah, sudah ada. Referensinya ada di bawah sini. Nah, sekarang bagaimana membuat bahasa Indonesia agar itu enak? Nah, sekarang kita perlu bantuan ChatGPT baru. ChatGPT memang mengolah kata, bagus dia. Tapi kalau data, jangan percaya karena halu. Dia disuruh bikin referensi anti korupsi 10, dia bisa bikin seolah-olah ada, padahal tidak ada. Karena memang program seperti itu. Ya, ini stop share dulu ya. Oke, stop share dulu. Kemudian gimana tadi? Share screen. Nah, apakah Bapak Ibu sudah melihat layar ChatGPT? Sudah. Sudah ya. Nah, ini ditaruh di sini. Nah, ditaruh di sini. Buatlah dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetap sertakan nomor referensi dan citasinya. Ini promnya. Ya, ini karena artikel umum, kayak umum aja. Kalau mau ilmiah kadang-kadang diberi konteks ya, sebagai ahli. Nah, sebagai ahli hukum, sebagai apa, nanti bahasanya akan ilmiah. Ini karena ini artikel populer, jadi bahasa umumnya, bahasanya umum saja. Oke, ini promnya. Kemudian yang dari Scopus AI tadi, yang bahasa Inggris tadi, paste di sini. Nah, kemudian kita enter. Ini pakai ChatGPT yang gratis, bisa. ChatGPT yang gratis bisa. Nah, nih, dibuat nih. Sudah menjadi bahasa Indonesia kan? Tetapi masih dalam bentuk pointers. Padahal kita mau dalam bentuk paragraf. Sekarang buat dalam bentuk paragraf naratif yang lebih jelas, lebih detail, dan mudah dipahami. Enter. Oh, ada yang kelewat ini. Oh, enggak, sudah. Nah, sekarang kan kita perhatikan ya, dari bahasa Inggris yang seperti ini, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, masih dalam poin-poin ya. Kalau mau publikasikan, ini kan jadi kayak presentasi dalam bentuk paragraf. Ini
Nah, sekarang sudah dalam bentuk paragraf. Tantangannya, pengaruhnya, simpulannya, nah, referensinya nanti diolah dengan Mendeley. Agar menarik, sekarang buat paragraf penutup pelajaran yang dapat diambil. Lesson learn-nya apa ya? Untuk Indonesia. Jadi sebetulnya harusnya yang mikir penulisnya ya. Tapi kalau sempat nggak sempat ya buru-buru ya pakai ini aja. Nah, kita sudah punya makalah ini. Ya, sekarang kita sudah punya makalah. Ini kita copy ya. Kemudian ini stop share dulu ya. Stop share dulu. Kita masuk ke MS Word. Apakah sudah muncul layar MS Word saya? Sudah, Mas. Sudah. Nah, kalau sudah yang bahasa Inggris tadi, ini yang bahasa Inggris ini kita hapus, kita timpa dari ChatGPT. Mungkin terlalu kecil ya. Ini referensinya nanti kita delete aja. Kayaknya terlalu kecil. Saya gedein aja ya biar mudah terbaca. Nah, ini dia. Nah, sudah punya ini. Korupsi di Hong Kong, biar korupsi di Hong Kong dan pelajaran bagi Indonesia. Nah, ini sudah judul. Nah, sudah jadi judul ini. Sebentar ini nanti di anu biasa aja seperti pakai MS Word ya. Ini kan subjudul ini maksudnya. Nah, oke, seperti ini. Bisa diikuti ya. Mana tadi? Nah, ini cuma editing kok ya, editing. Kesimpulan. Sudah selesai. Kalau mau sampai sini, coba kita cek berapa kata. 484 kata. Merasa cukup atau tidak? Kalau misalnya disyaratkan 500, ini mohon maaf, ini saya 2 minggu ini baru sakit. Nah, kalau 400 dirasa kurang cukup, ya saya stop share dulu, kemudian saya share ke apa tadi ya? Ke ChatGPT ya. Oke. Apakah sudah muncul layarnya yang di ChatGPT? Sudah, Pak. Nah, kan kita punya daya ingat ChatGPT itu bagus. Sekarang gabung ini kan apa tadi? Pelajaran. Nah, sekarang gabung dengan pelajaran yang dapat diambil dari Indonesia. Tetap sertakan nomor citasinya. Ini karena populer aja ya. Jadi kalau ilmiah memang nanti agak lebih detail. Nah, ini dia. Sudah digabung sama dia. Citasinya juga masih tetap ada. Pengaruh dan perbandingannya juga sudah ada. Pelajaran yang dapat diambil nanti kesimpulan. Nah, sudah tinggal copy ke MS Word, kemudian nanti diaktifkan citasinya ya. Ini kan masih pakai IEEE ya. Biasanya kan pakai Asosiasi Psikologi Amerika ya. Nah, itu gampang aja nanti di Mendeley gampang.
Kalau dibaca masih kurang, tadi tentang gaya bahasa kan misalnya. Sekarang coba ditanya ChatGPT, apakah bisa dibuat dalam gaya bahasa yang segar dan lucu? Nah, ini. Nah, bahkan dia bisa ya. Dibuat lebih segar bisa, dibuat lebih ilmiah bisa ya. Nah, tapi ini iseng aja saya sebetulnya ya. Kita kembali ke yang atas tadi aja ya. Artinya gini, kalau masih 500 mau dibuat 700, kalau terpaksa gitu ya, karena itu diwajibkan, apa kamu bisa membuat menjadi lebih detail sebanyak 700 kata. Nah, itu bisa nanti. Ya, pokoknya itu ya, dari ChatGPT. Ini sudah ada dua yang aplikasi yang kita gunakan, yaitu Scopus AI dan ChatGPT. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Atau yang punya kendala tadi, apakah terjawab sekarang dengan ini? Sudah tidak perlu bagaimana memulainya, bagaimana ya konsistensi, ya sudahlah, sisakan waktu 20 menit sudah selesai. Nah, ini karena ada citasinya, menurut saya sudah orisinil berarti. Sudah orisinil. Nah, yang sekarang masih menjadi diskusi menarik di dunia kampus adalah ini sah atau tidak. Ada deteksi AI. Deteksi AI juga ada aplikasi yang menghilangkan deteksi AI. Humanize AI gitu kan. Kayaknya masalah etika saja, mungkin nanti seperti kalau kita meneliti kuantitatif pakai bahwa diolah dengan SPSS, dengan Stanta, dengan apa, itu kayaknya PAN menurut saya perlu atur itu, bahwa pengolahan kata menggunakan generatif AI yaitu apa, kemudian pencarian referensi menggunakan AI berupa apa, itu kayaknya itu untuk menutup masalah etika yang sampai sekarang belum selesai. Begitu, silakan kalau mau ada yang bertanya. Kalau tidak ada, kita nanti praktek, siapa yang mau sukarela praktek, kita pandu bareng-bareng. Saya, Pak. Silakan para master yang ingin bertanya, bisa raise hand atau langsung. Saya, Pak. Baik, terima kasih. Boleh langsung? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Apakah setahu saya memang belum pernah mencoba menggunakan AI atau AI dalam bahasa Indonesia, tetap AI, di mana kita bisa langsung dengan bahasa Indonesia tanpa translate ke ChatGPT lagi, ataukah memang harus, karena di sana akan muncul dengan bahasa Inggris. Lalu kemudian kita harus tetap pakai ChatGPT. Nah, dan mengenai ChatGPT dan AI, kami juga masih lola, ya, masih loading lama. Nah, mohon penjelasan. Sebenarnya tadi itu agak terlalu cepat dan saya tidak sempat melihat bahwa ada link AI yang dibuka, yang dikasih di laptop. Ya, saya memang masih menggunakan di HP, tapi ternyata terlambat. Jadi mudah-mudahan kita lebih ini lagi. Terima kasih, Pak. Ya baik Bu Sakina. Sebenarnya bisa langsung pakai bahasa Indonesia ya. Langsung bahasa Indonesia juga bisa. Tergantung promnya ya. Dulu memang Scopus saya itu harus pakai bahasa Inggris. Tapi tidak ada masalah kan. Sekarang MS Word aja bisa menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kan. Banyak sekali. Ini saya beri contoh share screen ya. Apakah screen saya sudah berubah? Sudah, Master. Nah, selain Scopus AI, ada yang namanya konsensus. Oh, ini apa sih? Nah, konsensus. Konsensus itu juga bisa. Sama pertanyaannya tadi, CrossFit di Hong Kong, tapi jawabannya beda. Karena apa? Sumber referensi konsensus dengan Scopus AI berbeda. Tapi kalau untuk apa? Garis besarnya sama. Tapi kalau untuk paper artikel semi ilmiah ya, saya rasa sudah cukup lah pakai konsensus. Ini gratis ini. Ini juga ada referensinya di bawah ini. Tinggal nanti kita copy atau di download. Nanti di sini kan ada di copy sama citasinya ya.
kopi sama citasinya. Nah, kemudian gimana ya? Saya kok tutupan ini. Nah, yang berikutnya itu apakah sudah muncul layar typeset? Sudah, Mas. Di layar saya muncul typeset enggak? Sudah muncul? Space. Sudah. Oh, kalau belum saya stop share dulu deh. Skis. Oh, sudah tapi sudah. Apa tadi? Sebentar. Tadi Nah, ada sudah. aplikasi lagi, ini juga gratis. Nah, ini gratis, ini juga bagus banget ini. Kalau kita perintahkan pakai bahasa Indonesia, nanti dia pakai bahasa Indonesia juga. Ya, ini pakai bahasa Indonesia juga. Sama dengan Scopus AI, bahkan ini gratis. Cuman kalau gratis, referensinya ini hanya bisa 5. Dia hanya beri 5 referensi, kalau berbayar bisa 10. Nah, tapi sebetulnya tidak ada masalah. Kalau 5 kan nanti di bawahnya ada pertanyaan lagi, kita jawab lagi. Apa bukan gini. Jadi kita buat kalau biar banyak ya 5 referensi, kalau kita mau 10 ya dibuat 2 prom ya. Literatur di Hong Kong mungkin yang pertama sejarahnya, yang kedua penegakannya, yang ketiga dampaknya. Kan Mendeley bisa diekspor ya referensinya atau di copy satu-satu lah ya di sini, di sini. Ini bahkan PDF-nya bisa kita download. Nah, di sini juga ada pilihan bahasanya. Mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Ya ini pertanyaan Bu Sakina, apakah bisa bahasa Indonesia? Bisa dia. Bisa. 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 Kemudian Terima kasih, Pak. Master Agus terputus dia. Terputus ya. mohon maaf, saya sepertinya terlempar tadi ya. Betul, Master. Ya, mohon izin Terakhir Master. sampai mana tadi? Satu lagi ya. Satu Silakan. lagi. Ini linknya sudah saya share. Apa ya? Saya tadi mau share apa ya? Lupa saya. Link yang Nah ini yang gratis. terakhir ini. Yang terakhir. Apakah sudah melihat layar saya ini? Copilot ya namanya. Copilot ini punya Microsoft. Jadi kalau melalui Microsoft. Copilot juga bisa. Ini linknya tadi sudah share di chat. Buana literatur itu korupsi di Hong Kong sama, ya sama. Sejarahnya, pendirian ICAC semua sama. Yang membedakan adalah sumber referensinya. Nah, kalau Copilot ini punya Microsoft, dia tidak punya sumber ke jurnal-jurnal, dia cuma punya 2 dari web, dari web ya, dari Political Review sama Undip. Ini kayaknya disertasi ini, disertasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini garis besarnya saya mengharapkan kalau saya bisa, Bapak Ibu juga bisa gitu ya. Coba nanti praktek yang bersedia kita pandu secara online. Izin Master Agus, ini ada pertanyaan tambahan di kolom chat dari Master Eko Yayu. Bisakah dibilang ilmiah Apakah saya kalau masih? ya Master? Ya, Oke. Oh ya, Bu Bu Eko Eko Yayu Yayu baik. bisa Iya, open nah mic Eko ini Yayu mungkin kalau mau melengkapi langsung langsung. berbicara, dipersilakan. Baik, terima kasih Master Hartanto. Sugeng pepanggihan Gusar luar biasa berbagi ilmunya sampai kini. Gus, ini secara ilmiah apakah boleh bisa dibilang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya? Karena ini kan semua dari hasil olahan dari AI, dari mesin gitu ya. Kemudian selama ini kita juga mencoba misalnya membuat modul itu juga menggunakan AI gitu. Apakah itu bisa juga apa ya secara etika bisa dipertanggungjawabkan begitu? Matur nuwun, Gus. ya baik Bu Yayu. Saya itu dulu penentang ChatGPT.
Saya penentang ChatGPT. Baru tahun lalu ketika ada Jenny AI, ada apa Rabbit, ada kemudian tahun mungkin 6 bulan terakhir saya mengenal Scopus AI, kemudian ada konsensus. Nah, akhirnya saya setuju. Makanya saya beberapa kali mengadakan pelatihan juga di UMY karena apa? Referensinya valid, referensinya valid ya. Memang masalahnya itu masalah ini etika ya. Karena jurnal-jurnal kita belum memberi tempat ini mau ditaruh di mana. Nah, kalau penelitian kuantitatif kan ada di metodologi bahwa data diolah pakai SPSS. SPSS itu AI itu sebetulnya. Nah, dulu kan saya pengguna Google Scholar ya, nah, itu setengah mati itu bikin pendahuluan bisa 3 hari itu ngumpulin satu-satu gitu kan. Nah, kalau dari ChatGPT saya nyatakan tidak ilmiah, halu, halu, halu. Itu non fiksi kalau menurut saya kalau ChatGPT. Makanya saya mengenalkan Scopus AI, konsensus, typeset, karena referensinya bisa dirujuk, bahkan itu bisa di-download PDF-nya ya. Tapi kadang-kadang kalau saya karena banyak nulis menemui komputer, ya sudahlah linknya aja yang disimpan gitu kan, nggak usah di-download. Nah, ChatGPT kelebihannya adalah bisa mengolah kata dengan bagus. Ini kan kalau dalam ilmiah namanya parafrase ya. Kalau tidak diparafrase kan terdeteksi similarity oleh Turnitin. Nah, sekarang kayak itu ya. Maka saya mengatakan kalau ChatGPT itu tidak ilmiah, tapi kalau pakai Scopus AI, typeset tadi itu ilmiah, tapi kelemahannya yang ilmiah-ilmiah itu bahasanya kaku dan poin-poin. Ya, valid gitu, poin-poin. Nah, itu kan tidak bagus juga. Nah, makanya kembali ke ChatGPT untuk membantu membahasakan. Tapi ini alat bantu ya. Kalau kita bisa sendiri membahasakan yang pakai sendiri aja. Gitu ya, Pak Toto ya. Matur nuwun. Kalau istrinya bisa ya jangan nyuruh membantu gitu. Izin bertanya, Silakan. Master. Ya. Terima kasih Pak Gusar. Ini saya tertarik tadi ya dengan AI Scopus yang harganya berapa ini ya. Mungkin didemokan kira-kira bagaimana prosesnya, terutama tadi ya contoh-contoh pengalamannya sehingga bisa selesai dalam 1 tahun S2 itu ya. Luar biasa. Mau Betul. tema apa? Mau tema apa? Ya tema kita anti korupsi. Ya, Cuk, mungkin bisa lebih detail. Anti korupsi yang terkait dengan pengembangan pengembangan forum Ya, penyuluh mungkin anti korupsi. Agen gitu kali ya. Mungkin ini memang Agen. bahasanya harus dibuat ya. Apakah sudah muncul Scopus AI saya? Bentar. Ya, ini memang kemewahan mahasiswa UMJ ini. Sudah. Pak Toto ya. Ini saya izin record ini. ya, ini kemewahan mahasiswa UMJ punya Scopus AI karena saya tanya di UGM juga belum ada. Jadi 1,2 miliar ya, betul Mas? Nah, itu tapi kampus, Pak. Kampus, waduh. Kampus ya. Pakai email kampus masuk ke situ ya. Ya, makanya kalau teman-teman mau nulis pakai Scopus AI ya ngajak Bunda Sinta sama saya aja, nanti bagian ini nyari di Scopus kita gitu. Siap. Apa tadi lupa? Aduh, buatlah agen agen anti korupsi. Literatur review ya. Ini karena ini artikel populer ya, bukan yang ilmiah ya, makanya literatur review tentang agen anti korupsi di beberapa negara ya. Kurang lebih seperti ini ya. Ya, siap. Jangan berkedip karena akan saya enter. Nah, ini dia. Bagusnya, kalau saya itu promnya dibetulin sama dia. Promnya itu dibuat ini pakai Copilot sebetulnya. Nah, ini karena kita tidak belajar prompt engineering, ya bagus. Sudah dibuatin gitu loh. Nah, ini dia buat nih. Kelihatan tentang agen ya. Anti corruption agencies kan ada, ternyata ada ya. Ya mohon maaf saya juga baru tahu ini bahwa ini ada gitu kan. Ini yang bagus di Hongkong tadi ya, ICAC ya, ada gitu kan.
Dari sini institusionalnya, efektifnya ini. Nah, kalau Pak Toto mau lebih detail membuat jadi buku, kita pakai ini aja, konsep mapnya. Ini kan tidak sampai 1 menit ya, sudah jadi ya. Nah ini dia. Kalau mau lebih detail-detail, oh ternyata begini konseptual menurut Scopus AI. Ya nanti disebutin bahwa konsep ini menggunakan Scopus AI, kan ada juga menggunakan NVivo gitu kan, sebetulnya sama saja kan, cuman ini lebih canggih. Nah kalau mau apa topik yang topik aspek itu Pak, orang yang banyak meneliti tentang gen anti korupsi nanti juga dia menyiapkan nama-namanya di situ. Artinya apa? Kalau kita kenal nama orangnya, kita masukkan ke Google Scholar, maka paper orang ini, misalnya ini Kavanos ya, nanti akan muncul semua. Ya. Nah, cuman saya tidak mau seribet itu ya. Nah, kemudian di sini bagaimana peran agen anti korupsi dalam mencegah tindak korupsi di sektor publik. Nah, kita ke sini. Ini kan kalau kita lihat ini 1, 2, 3 sama 1 sini ya, sudah jadi 4 artikel untuk website DIY kan. Kalau seminggu sekali kan berarti sebulan sudah. Nah, di sini. Masuk referensinya sudah bisa di-download juga tadi ya, saya kira ya. Bisa, semua referensi bisa di-download kan dia muncul di sini. Oh iya iya. Muncul di Ini sini tinggal dari di-download. jurnal Ini. Scopus semua ya sebetulnya ya. Scopus semua. Wis. Jadi kalau suruh bikin paper kan rata-rata Scopus minta referensi minimal 40 ya. dan 80% dari jurnal bereputasi tinggi kan. Ya saya bisa bikin paper dengan 80 referensi kalau begini. Scopusnya 40 lama ya lulusnya. Kalau dulu kan pakai Google Scholar dicari satu-satu ya. Iya. Sampai matanya sakit baru dapat literatur review ya. Ini belum ke diskusinya karena ini semi ilmiah jadi saya tidak bahas ke ilmiahnya dulu ya. Bisa dipahami Pak Toto? Bisa. Saya luar biasa ini. Ya sudahlah, ini forum ini bahkan kalau ini diajarin ke mahasiswa dan siswa SMA ya pakai website. Kalau kita tidak mau nulis ya biar mereka aja, kita adakan pelatihan terus suruh menulis, terus mereka suruh nulis satu-satu, nanti yang bagus kasih hadiah, yang lolos seleksi dipublish ke web DIY ya itu kayaknya 2 tahun tidak akan habis deh. Kita tidak usah capek-capek. Ada web kita sudah ada ini, sudah diupdate ini. Iya. Nah, Kemarin saya sudah ngirim 5 ya. Oh, sudah 5. Wes. Maksudnya gini ke grup Litbang. Jadi untuk yang publish, nah ini saya memang tidak bisa konsen terus memantau WA ya, jadi kadang-kadang ketutup-tutup. Pokoknya saya masukkan aja terus nanti ya biar enggak monoton yang nulis saya semua, maka diadakan pelatihan ini kan begitu kan, biar Bapak Ibu sekalian bisa. Terjawab pertanyaannya Pak Toto? Terjawab sekali. Nih. Ya, monggo yang lain kalau yang mau praktek silakan share screen saya pandu. Materi saya sudah habis ini. Ya, silahkan para master. Kayaknya kita Yang mau praktek silakan share screen. Atau ada yang mau praktek share screen mungkin bagaimana korupsi di Somalia. Saya juga tidak tahu, ini kan cuma ide ini terlintas saja. Siapa tahu nanti ada juga. Silakan, materi saya sudah habis nih. Ini di chat ada saya minat dengan topik ini, barangkali saya bisa nyantrik Mas sebentar. Irbansus ya. Apakah Mas Irbansus masih bergabung? Ini cara ngechat ke saya. Ada Mas Irbansus Inspektorat Bantul? Dari Bantul mungkin Pak Komang. Ya, silakan Mas Irbansus.
Itu Pak Hartana kayaknya Pak Irbantusnya Pak Oh, Hartana. Pak Artana. Oh, Iya. siap. Pak Artana standby di mana? Ini jaksa ini, Pak. Ini saya sekantor dengan kakak saya ini. Oh iya betul. Kakak saya di situ, Mas. Pak Hartono tadi ya? Pak Artana, Pak Hartana. Kakak saya Inspektorat di situ. Bantul. Iya, ya. Kan kakak saya di Pemda Sudah, Bantul. sudah pindah lagi ya, instansi. Di inspektorat ya. Oke. Silakan. Saya kalau udah ditanya habis materi saya. Master Gushar. Monggo. Ewu. Kalau tadi ngendika Scopus AI itu panjenengan dari UMY. Sebenarnya tidak tertutup dari hanya UNY, nggih. Misalnya seperti universitas lain mungkin UGM dan sebagainya. Lalu bagi yang awam gitu, artinya tidak punya konektivitas terhadap Scopus menika, lalu kemudian apa yang dilakukan Master Gushar? Ya, terima kasih Bu Maria. Saya nanya anak saya yang di UGM, katanya belum ada. Bahkan tahun lalu itu pembukaan kuliah pasca sarjana itu UGM itu masih belum welcome terhadap AI ya. Tapi tahun ini atau Desember saya nemukan YouTube itu ternyata ada pelatihan AI di UGM malah. Nah, artinya ya itu biasalah pro kontra dosen-dosen ya, itu biasa. Saya yakin kalau dosen-dosen tua itu pasti kontra. Kalau saya tua tapi kan jiwa saya muda ya, jadi dengan pelatihan. Makanya kalau tidak punya bagaimana? Alternatifnya ada dua. Yang satu nulis berdua, cari mahasiswa UMY. Kalau di sini kan ada saya dengan Bunda Sinta, jadi nanti nulisnya berdua. Dan yang ketiga, kemarin saya iseng nyari di Shopee, saya buka itu ada yang jual akun bersama Scopus AI. Nah, di Shopee itu ChatGPT Premium beli ada 50.000 tapi dipakai bersama ya. Semua ada dijual ya, semua dijual. Ya, orang Indonesia ini kacau memang kadang-kadang, tapi ya membantu juga sih. Nah itu yang tapi saya belum mencoba yang versi Shopee ya, karena saya pakai AI. Nah ini saya juga belum konfirmasi ke kampus kalau saya bulan depan wisuda apakah masih bisa mengakses atau tidak gitu. Tapi kalau tidak bisa mengakses ya nanti minta tolong Bunda Sinta lah. Atau kenalan mahasiswa UMY kan mahasiswa UMY banyak banget kan bisa lah dibuat kenal. Mungkin solusinya begitu. Atau kalau paling gampang pakai typeset tadi. Typeset kan gratis. Ya. Tapi kalau yang ngejar jurnal Scopus ya kadang-kadang referensinya dianggap tidak bereputasi itu ya malu juga kalau direview gitu kan. Referensinya kurang top tier gitu ya itu malu. Begitu jawabannya. Apakah Benar terjawab Bu Master Maria? Gushar, karena Kalau pakai laptop apa mau praktek? Saya pandu dari sini. Jadi kalau orang itu kan kadang ya yang punya koneksi berkoneksi, tapi kalau yang tidak, nah mereka apakah kemudian ada alternatif lain? Kadang kan saya dulu sering menulis gitu, tapi akhir-akhir ini sejak bergeser itu kemudian waktunya sulit gitu. Posisi yang kedua juga apa namanya? Kepengenan nulis itu ada, tapi mau menuliskan itu kok susah sekali gitu. Itu jadi kalau dulu sih Ya, rutin ya, gitu ya. di Memang tempatnya Pak sama itu. sebenarnya kendalanya. Tapi AI ini membantu. Saya itu punya ide begini, punya ide. Ini saya sampaikan ke kampus ini ke UMJ. Anu, terus ya, ya. Silakan. Lanjut Master. Mohon maaf koneksi saya jelek tadi, jadi ada yang terputus. Mohon maaf. Jadi gini, tapi ini di luar topik ya. Saya sudah sampaikan ke UMJ, ke prodi saya. UMJ itu kan banyak, Purworejo ada, Purwokerto ada, Solo ada, yang deket-deket saja. Mosok Jogja bisa Scopus AI, Purworejo tidak bisa. Nah kalau Purworejo, Purwokerto langganan 1,4 miliar ya kampusnya tutup. Nah kenapa tidak bareng-bareng aja langganan satu akun untuk seluruh Universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Misalnya itu jadi 3 miliar pun kan lebih murah. Atau di Jogja ini UMY sama UGM itu kan cuman beda sungai.
Indonesia ini memang paling susah itu kerjasama. Atau mungkin ya gimana lah kota pelajar, mungkin Pemprov DIY membuat akses untuk seluruh mahasiswa di Jogja bisa Scopus AI atau fasilitas yang lain. Saya pikir bagus juga itu. Ya, tapi mohon maaf ini kalau kritik pendidikan di Indonesia itu kan dosen-dosen, guru-guru, profesor-profesor kan senang menyiksa mahasiswa ya. Itu yang saya tidak setuju saya. Saya tidak setuju. Nah ini nanti kalau saya diajak cerita ini kemana-mana kembali ke topik aja silakan monggo. Izin Gus Har, MC boleh bertanya ya, Gus? Ya monggo. Ya, kemarin ketika agenda Tapak Siapi itu ada yang nge-share ada sekitar 14 nih chat yang terkait dengan IA ini. Nah, mungkin kalau tadi Gus Har sampaikan nggak misalkan ChatGPT itu lebih kepada bagaimana memperhalus tulisan dan lain sebagainya, tapi lebih halu ke data. Kalau Copilot seperti apa, Gus? Copilot sama. Copilot itu hampir sama dengan gabungan antara ChatGPT dengan Scopus AI. Jadi dia juga mengolah kata, tapi dia generasi gini. Kalau mau digampangkan itu perintisnya itu ChatGPT. Jadi dia lebih tua. Makanya kayaknya hasilnya lebih bagus. Hasilnya lebih bagus. Nah, kalau Copilot kan datang belakangan, itu mirip ChatGPT, tapi dia bisa merujuk link referensi asli. Ya, kalau ChatGPT bisa halu, buatlah literatur review tentang anti korupsi beserta referensinya. Itu nanti bisa tuh. Menurut penelitian Smith 2016 gitu kan. Tapi tidak ada itu, Smith 2016 itu tidak ada. Kalau dicari tidak ada. Tapi dia bisa membuat. Nah, makanya saya tidak menyarankan itu. Mungkin garis besarnya itu. Copilot ini lebih mudah, dia akan menggabungkan ya ATM lah, amati tiru modifikasi, tapi dia belum secanggih Scopus AI atau Typeset. Dan pengalaman saya pakai Copilot itu bahasanya memang saya lebih cocok ChatGPT kan, kalau ngolah bahasa itu. Tapi saya rasa nanti Copilot karena dia punya Microsoft lama-lama juga akan berkembang juga. Ya, cuman karena dia ya versi terakhir lah. Gitu jawabannya. Baik, terima kasih. Silakan master yang lainnya. Kiranya masih ada yang akan didiskusikan. Kalau saya pengennya langsung praktek aja, share screen, saya pandu. Nanti langsung kalau cocok, bagus, ya sudah kirim ke Litbang untuk ke Humas biar dipublish ke websitenya Pak Siji di webnya DIY. Iya, coba ya Gus saya share screen nggih. Monggo. Sebentar. Sebentar. Literatur review yang menarik. Nanti Gus saya coba ini tanya tentang faktor budaya gitu ya. Kalau sudah begini, tadi mengolahnya seperti apa ya Gus? mohon maaf saya tadi terlempar. Oh iya. Terus saya coba ini membuka baru step awal menggunakan link yang Ya, Bu. di Gus Har. Saya Ya. tadi bertanya terkait sosial budaya terhadap integritas di Yogyakarta gitu ya. Jawabannya seperti ini. Kemudian kita bisa mengambil langkah berikutnya di mana, Gus? Coba dinaikkan dulu, Bu Yayu. Ini dari dulu memang minat di sosial budaya ya. Nggak kebetulan saja. Coba bahasanya Inggris dijadikan bahasa Indonesia aja biar kita mudah memahami. Jadi pakai buka ChatGPT lagi gitu? Enggak. Di samping high quality itu
Di Oh, bawah sign up itu kan ada English itu yang gambar bola dunia di atas, di atas, di atas. oh di Naikkan atas. lagi, naikkan lagi. Nah, itu di bawah sign up kan ada gambar bola dunia itu Inggrisnya jadi Bentar. Indonesia. Punya, Diklik segitiga ke bawah. kayaknya punya saya ke Terus, terus, terus. Ada, oke, ketutup ada itu Bu. Kan ada ini kan ke bawah, ke atas dulu, ke ini atas dulu. Scroll ke ke atas. atas. Di bawah sign up kan ada tulisan Oh, di bawah. Oh, sebentar. sign Punya up saya yang ketutup WhatsApp. Iya, nggih. Bola dunia nama Gus? Indonesia. diklik ya, Oh, betul tadi. Yang bola dunia tadi diklik. Indonesia, ya Indonesia. oke. Itu betul cari Indonesia. AFGH. Di scroll ke bawah, scroll ke Ya, ini bawah. ketutup Nanti Zoom, akan sama ada ketutup Indonesia. Zoom soalnya. Oh ya, 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 ya. sip. Ya, ini mohon maaf nih karena kecil-kecil saya juga. Nah, kan sudah pakai bahasa Indonesia. Oh iya, oke. Coba yang 5 paper itu diklik bisa enggak 10 paper? Yang 5 paper Transfer from top 5 paper. Oke, Di wah, atas yang warna biru tuh. Yang wah harus bayar. ya sudah, Harus. ya sudah. Ya 5 aja cukup lah, 5 aja cukup. Kita kembali Iya. ke yang 5 tadi. Ya namanya Iya, gratis 5 sudah cukup lah. iya begitu. Sebetulnya itu di Shopee juga ada yang jual ini, Bu. Nggih, Akun saya bersama. tadi Ya, oke. mencoba membuka ada 300 ribuan atau berapa gitu. Ya, ya itu Pak Siji lah deh. Atas institusi aja nanti kan tidak tiap hari dipakai, yang mau pakai izin. Coba apa pertanyaannya Bu Yayu? Nggih. Apa pertanyaannya? Jadi pengaruh sosial budaya dalam penguatan integritas sebenarnya saya tadi di Ya. Jogja gitu ya. Ya. Ah, Nah, kalau saya sarankan jangan dikasih tempat dulu, oh gitu. jangan di Jogja dulu. Ya, Jogja itu kan Oh nanti ya. jadi di tempat teorinya literatur reviewnya ada. Nah, kemudian untuk di Jogja itu baru paragraf kedua Oh kan gitu. nanti 5 pengantar terus di Jogja. Di Jogja kan belum tentu ada. Iya. Nah, kalau nanti dicoba tidak ada di Jogja, coba di Indonesia. Artinya paragraf 1 yang 5 ini pengantarnya, paragraf 2 itu di Indonesia. Nah, kalau tidak ada khusus di Jogja, maka paragraf berikutnya dari pelajaran paragraf 1 dan 2 ini bagaimana untuk di Jogja. Nah, Oh itu kita ya. bisa mengolah Saya hilangkan sendiri, tapi Jogjanya, kalau Gus. malas Ya, ya. itu jawabnya begini. Jadi dari Indonesia itu dari pembelajaran pendidikan Pancasila gitu. Ini menjadi paragraf 1 gitu nggak Gus? Ya. Nanti paragraf terakhir itu anggaplah pemikiran kita. Bagaimana diterapkan di Jogja. Siap. Nah, Ya. kalau ada waktu malas mikir, ya masukkan semua itu ChatGPT, kemudian buatlah penerapannya bagaimana di Jogja. Nanti ChatGPT membuat, kemudian kita baca, yang setuju kita pakai, yang tidak setuju jangan dipakai. Siap. Ya, ini lebih Jadi komprehensif sampai ChatGPT ke itu sosial kultural. Iya. Website ini bisa membantu disertasi ini. Iya. Matur nuwun, Gus. Bu Yayu bisa ke atas, akan saya share lagi, Bu. Oke. Yang rahasianya di website coba di-share lagi. Siap. Ada rahasia yang belum saya sampaikan tadi. Ya. Sebentar, belum muncul di layar saya. Nah, coba ke atas lagi, Bu, ke atas, Bu. Ini sudah pol atas. Ke bawah. Sedikit di bawah red more itu, di bawah red more. Ya. More filter. Nah, sebentar. Stop. Ya. Nah, ini kan ada kota-kota ini, Bu. More filter sebelumnya kan top tier. Apa sih? Top papers, top paper, open access, kemudian PDF. Nah, kalau PDF-nya tidak kita centrang, maka paper ini kemungkinan ada yang tidak ada PDF-nya, tapi ada linknya. Jadi kalau misalnya dosennya minta kumpulin PDF-nya, nah itu kita harus cek PDF-nya. Kemudian kalau top paper ini, jadi gini, kalau tidak kita centrang, maka paper ini sembarang. Ada Sinta 2, Sinta 3, Copernicus.
Tapi kalau top tier biasanya itu Scopus sama Web Science. Mhm. Nah, jadi pinter ya. Ini gratis dapat Mhm. 5 paper ya lumayan lah. Tinggal nanti diperdalam gitu. Iya. Nah, kalau kita centang PDF-nya di bawah, pasti PDF-nya bisa di-download. Coba ke bawah. Oke. Nah, coba ke bawah lagi paper yang nomor 1. Ini Paper kayaknya oke. ke bawah lagi. Oh, Ke bawah. PDF. Ya, ke bawah lagi terus PDF-nya diklik muncul. Wah, ya Bisa. bisa. Ini muncul papernya. Wah, keren. Nah, PDF-nya. Iya kan? Yap. Ya, ini untuk jaga-jaga kalau dosennya bilang, kamu punya papernya, ada di sini PDF. Masukkan ke Mendeley. Oke. Nggih, matur nuwun. Ada lagi rahasianya, Gus, yang di sini? Ya, itu tadi ada di more filter tadi, kadang-kadang kan 5 tahun terakhir gitu ya. Oh, Dosennya gitu. bilang papernya 5 tahun terakhir gitu. Ya, nanti kita buat dari tahun berapa ke berapa. Ah, ya. Kalau misalnya 10 tahun terakhir, ya berarti di apa tadi ya, more filter ya itu ya Mhm. buat 10 tahun terakhir. Cuman kalau tidak dikasih batasan, nggak usah dibatasi. Nah, kita mungkin dapat paper tahun 2010, 2015, enggak apa-apa. Oke. Misalnya kalau sejarah korupsi itu kan pasti ya 20 tahun ke belakang papernya Hmm. masih kepanggil. Yap. Oke. Nah, ini kayaknya Pak Toto, web kita Matur setiap Senin nuwun, bisa nggih. di sini. Aman websitenya. Silakan yang lain. Materi saya sudah habis loh ini ya. Mungkin Master Gus, tadi yang kita konfirmasi terkait dengan metode atau strukturnya dengan PDF itu sudah otomatis ya. Otomatis kalau kita mau tega per subbab itu ya setelah introduction, rumusan masalah itu juga bisa dibuatin. Metodologi itu juga bisa pakai Scopus AI atau typeset tadi. Cuman kalau saya enggak setega itu ya, pakai buku lah kalau metodologi ya. Siap, siap. Ya, ini namanya sekali lagi ini alat bantu ya, jangan percaya seluruhnya. Silakan ada Boleh, yang resan. Bu masih Sakinah, boleh, monggo. masih boleh Ya, saya? boleh, Silakan. boleh. Terima kasih. Ya, saya tadi coba masuk ke AI dengan judul Korupsi Membawa Petaka, tetapi langsung muncul. Berarti ini kan termasuk plagiat. Kalau kita pakai untuk pribadi kita, berarti ini termasuk plagiat apa tidak? Sampai dibilang tadi ini ilmiah atau tidak itu. Mohon penjelasan. Memang saya belum translate karena saya belum install untuk ChatGPT-nya. Mungkin masih Lola. Jadi ketika saya ambil yang 5 paper, langsung muncul. Padahal saya baru ketik judulnya. Korupsi membawa petaka. Pasti sementara mau ketik sudah muncul dia. Berarti ini kan termasuk kita plagiat atau tidak? Nah, yang tadi ada pertanyaan satu yang disampaikan bahwa ilmiah atau tidak ini. Mohon penjelasan. Tapi luar biasa. Luar biasa hari ini, Pak. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik Bu Sakinah. Iya, Pak. Kalau dosen atau jurnal itu kan referensinya harus 40 kan minimal. Dan 40 pun harus bereputasi. Jadi semua tulisan yang di belakangnya ada sumber referensinya 100% bukan plagiat. Karena kita mengakui bahwa itu ditulis di sana. Nah, memang pakai AI itu ya kita sedikit kurang beretika ya atau kurang jujur bahwa kita tidak baca papernya seluruhnya. Tapi AI yang membacakan. Nah, itu memang namanya alat ya. Kalau untuk ilmiah gitu ya, untuk ilmiah ya kita baca papernya lah. Ya nanti walaupun hasilnya kurang lebih sama juga sih. Hasilnya sama juga. Tapi ya setidaknya kita baca lah. Kita baca. Makanya kalau saya selalu bilang, PAN memang harus ada kolom di bawah atau dalam metodologi AI apa yang kita gunakan. Ya, tapi kan ini masih jadi pembicaraan. Nanti ya biar dipikirin orang-orang dikti lah. Menterinya kan pinter-pinter sekarang. Nah, sebelum ada aturan yang melarang, ya kalau saya sih saya manfaatkan aja. Ya nanti kalau dianggap salah ya minta maaf aja, ditambahkan keterangan. Nah, tapi kalau selama ini beberapa paper saya di dalam ucapan terima kasih itu saya masukkan terima kasih kepada UMY yang memfasilitasi aplikasi-aplikasi pencari referensi gitu ya. Belum saya sebutkan, tapi saya masukkan.
Nah, yang jadi masalah itu bukan hanya plagiarisme. Plagiarisme sudah selesai ya. Kalau ada referensinya bukan plagiarisme. Bahkan kalau tidak ada referensinya pasti ditolak. Ya, kalau S2, S3 itu bikin paper satu kalimat tidak ada referensinya pasti dosennya curiga. Nah, yang menjadi masalah itu ada referensinya, kalimatnya sama dengan yang ditulis oleh penulis aslinya, itu namanya similarity. Similarity itu dulu dihindari dengan Quillbot. Jadi Quillbot itu ada menu parafrase. Spin ID juga ada. Nah, tapi ChatGPT sekarang sudah bisa membuat itu, Scopus AI sudah membuat itu, ya kayaknya akan ada aplikasi-aplikasi yang tidak laku ya dengan adanya AI yang baru ini. Ya, saya rasa itu wajar lah. Memang dunia selalu berubah. Demikian kira-kira Bu Sakina. Selamat Kalau sudah mau bisa ya. begini Pak, saya sedikit boleh mohon maaf. Andaikan kita buat cerpen yang konsep kita, berarti di sana muncul konsep utuh dari AI. Padahal yang kita inginkan misalnya konsep kita sendiri, misalnya karya sastra. Itu gimana Pak? Nah, karena ini non apa tadi Mbak Jam bilang apa? Fiksi ya. Fiksi ya. Nah, kalau fiksi ya tidak ada similarity, tidak ada plagiarisme. Oh, Karena namanya fiksi kan. Makanya novel itu tidak ada referensinya. Tapi saya belum pernah mempraktekkan, tapi dalam bayangan saya bisa saja. Kalau kita belajar menulis prompt-nya satu-satu. Jadi ChatGPT diminta untuk membuat fiksi novel yang berkisah tentang ini, konfliknya ini. oh, Bahkan kalau terus ditanya sebaiknya aktor-aktornya dalam novel siapa saja. Nanti dia buat seperti itu. Jadi kita buat kayak daftar isinya dulu gitu loh. Daftar isinya, kemudian nanti satu-satu disuruh buat. Kalau gitu bab 1 tentang ini coba detailkan gitu nanti bisa. Kemudian ini anggap aja konsep ya. Setelah itu kita baca runut atau tidak. Itu bisa. Tapi saya belum pernah praktek, tapi secara teori bisa. Bisa ya. terima kasih. Iya. Saya suruh bikin puisi aja bisa, saya suruh bikin Iya, pantun semua aja, bisa Pak. Iya. Tapi disuruh memang bikin saya, pantun juga bisa. iya. Tapi saya maunya kalau cerpen itu nggak mau pakai itu. Ya, artinya kalau kepepet gitu kan, mau sambutan belum dapat pantun pakai ChatGPT aja gitu Sendiri kan. ya. Oh iya, Bahkan pantun ada itu. namanya Sona ya. Sona itu bisa membuat lagu, membuat syair, dinyanyikan beserta musiknya. Iya. Mau anti korupsi dalam rocks itu bisa, dalam reggae bisa, dalam ballet bisa. Itu 5 menit jadi tuh. Jadi sekarang kalau lomba Mars, lomba lagu itu kayaknya ya pakai AI. Ya. Ya, demikian Bu. Ada lagi? Terima kasih Pak. Iya, Suno AI betul. AI juga ada yang bisa melukis ya. Tinggal buatlah lukisan berlatar belakang gunung dengan hutan-hutan dan sawah-sawah yang ada sungainya, terus ada apanya, nanti dibuat itu. Demikian, silakan. Baik, Master. Masih ada lagi Master yang lain sebelum kami akhiri sesi Denmas B episode ke-8 ini. Baik, sepertinya sudah familiar dan mudah-mudahan sudah paham ya. Kalaupun nanti masih ada yang perlu dikonfirmasi, boleh chat ya, Master Gushar ya. Baik, para Master dan hadirin sekalian, terima kasih khususnya kepada Master Gushar, Master Justina atas diskusi dan paparannya yang sangat informatif dan inspiratif. Sebelum acara Denmas B ini kami tutup karena ini hari Jumat ya, untuk persiapan bagi yang Muslim menjalankan sholat Jumat. Kami ingatkan kembali kepada para master dan hadirin untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan di kolom chat secara lengkap karena kami akan menyampaikan sertifikat. Baik, para master dan hadirin sekalian, diskusi kita hari ini memberikan banyak wawasan ya
baru ya bagi kita semuanya, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif semua pihak di acara ini, dan kami juga mengaturkan terima kasih juga. Tadi ada Master Yudi, Ketua Pervaksinas hadir, dan sepertinya Yang Sugi juga turut menyimak agenda Denmas BI pada siang hari ini. Semoga semangat integritas dan wawasan yang telah dibagikan tadi dapat terus menginspirasi langkah kita semuanya, para master dan hadirin sekalian, untuk membangun negeri ini tanpa korupsi. Sebelum ditutup, izin kami sampaikan satu bait lagi parikan. Tansah jujur ing saben tumindak, Sai. ngugemi integritas kanthi ati. Cakep. Sugeng tindak para rawuh kang bijak, mugi dados pelopor anti korupsi. Saya selaku mohon izin undur diri, mohon maaf kiranya ada hal yang kurang berkenan dalam membawakan Denmas BI episode ke-8 ini. Sampai jumpa di Denmas BI bulan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. keluar. Terima kasih banyak, Master. Kami matur nuwun. Terima kasih. Juga Master pemateri Pak Agus. Dan yang lain. Jen live ya. Silakan Master. Sorry. Terima kasih, Master Desak ya. Nanti rekamannya akan di-share, Master. Terima kasih Master Di, Jamila. Tadi biasanya pas di di YouTube. jalan, Oh iya, siap, pas Master. di jalan double zoom, jadi yang satu harus mati. Baru Iya. sampai. Iya. Makasih Master tadi pas. Ya, Master. Saya izin pamit Master. Terima Iya, kasih. monggo. Live meeting juga. Monggo bisa di end meeting saja, Master.